mengantisipasi pencegahan infeksi berupa dekontaminasi otak, kita juga harus melindungi diri kita sendiri dengan APD lengkap, ya. Contohnya dengan menggunakan sarung tangan rumah tangga, kalaupun tidak ada boleh menggunakan handphone, kemudian menggunakan alat pelindung kepala, ya, atau face shield, boleh kacamata, boleh menggunakan masker juga, ya. Yang penting daerah kepala muka itu tertutup. Kemudian kita menggunakan badan sport, ya. Ini untuk melindungi bagian pakaian kita supaya tadi tidak terkena percikan darah ataupun cairan. Kemudian terakhir juga tetap menggunakan sepatu boot atau sepatu tertutup, ya, untuk menutupi daerah kaki kita juga. Jadi sehingga badan kita akan terlindungi dari cairan atau darah-darah. Oke. Sekarang sebelum kita melakukan dekontaminasi berupa DTT, hal yang pertama harus kita lakukan adalah merendam semua alat-alat ke dalam larutan yang disebut dengan larutan klorin 0,5%. Itu fungsinya untuk membunuh kuman-kuman, ya. Nah, pertama ini adalah alat, kita siapkan dulu alatnya. Ini alat habis pakai yang sudah terkontaminasi darah dan lain-lain. Kemudian larutan klorin. Kemudian kita siapkan juga baskom, ada alat gelas ukur untuk mengukur nanti cairannya berapa yang harus disiapkan, dan terakhir juga kita siapkan air bersih yang sudah saya siapkan di ember ini, ya. Karena saya menggunakan baskom ukuran seperti ini, saya sudah tadi uji coba, itu adalah yang dibutuhkan untuk baskom sebesar ini adalah sekitar 3000 cc air. 3000 cc air itu terdiri dari 9 9 air bersih dan 1 larutan klorin. Kalau misalkan dibutuhkan 3000, artinya kalau 9 dibutuhkan 2700 air bersih dan 300 larutan klorin yang akan kita campurkan. Jadi pertama kita masukkan dulu air, ya, sebanyak karena kita mau buat 3000, ya, kita masukkan sebanyak 2700 cc air. Kalau misalkan kita menggunakan gelas ukur, kalau 2700 sebanyak 9 kali adalah 300 cc air. Jadi kita masukkan 300 cc air sebanyak 9 kali ke dalam baskom ini, ya. Untuk mengurangi waktu, karena 2700, karena ini gelas ukurnya adalah 1000 cc, jadi saya akan langsung membuat 2700, ya, dengan bagian pertama adalah 1000 cc. Ya, kita masukkan 1000 cc. Berarti masih kurang 1700 cc lagi. Saya ambil lagi 1000 cc. Oke, pas. Dan terakhir kita ambil 700 cc. Setelah air bersih kita tuangkan ke dalam baskom, terakhir kita masukkan larutan klorinnya sebanyak 300 cc. Kemudian kita masukkan ke dalam baskom, kita campur dengan air bersih. Setelah kita campur dengan air bersih, kita aduk supaya rata, ya, larutan klorinnya bercampur dengan air. Setelah siap, baru kita siapkan alat-alat yang sudah terkontaminasi ini ke dalam baskom, dan prinsipnya harus terendam semua, ya. Jadi kita masukkan dulu tutupnya, bak instrumen, kita masukkan air beker, ya. Setelah itu kita masukkan alat-alat, ya. Alat-alat yang digunakan ini adalah alat-alat untuk bersalin, ya, habis bersalin. Jadi kita masukkan alat-alatnya. Ini setengah koper kita masukkan. Nah, kalau misalkan sifat dari alat tersebut adalah seperti ini, ya, seperti gunting, ya, seperti klem, ini harus dalam posisi terbuka seperti ini. Jadi kita buka, fungsinya supaya darah-darah yang tersisip di daerah-daerah sini, di daerah dalam area-area sempit ini bisa terendam dan akhirnya kumannya juga mati, ya.
kita buka semua. Kita susun supaya alat-alatnya semua terendam sampai dengan baik ya. Oke. Setelah direndam, ini harus kita tunggu ya selama 10 menit. Jadi kita lihat waktu nih 10 menit. Di sana ada jam sekitar jam 11.10 menit. Berarti nanti kita akan proses itu jam 11.20 menit. Ya. Sambil menunggu alat ini direndam selama 10 menit, kita akan menyiapkan proses DTT dengan cara merebus alat-alat. Jadi kita siapkan dulu nanti dalam pupuk panci kita rebus airnya dulu ya. Jadi setelah proses dari sini nanti kita akan langsung merebus ya. Baik, itu saja. Sambil saya menyiapkan, kita tunggu dulu. Baik, alat-alat sudah direndam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah ini kita akan mencuci dengan menggunakan air sabun atau sabun deterjen ya. Ini sudah saya siapkan larutan sabun deterjen ya. Kemudian setelah itu kita pindahkan alat-alat yang sudah direndam ini ke larutan sabun. Setelah itu kita akan membersihkan alat-alat menggunakan air sabun. Kita gosok menggunakan sikat gigi boleh, menggunakan sikat kalau memang dia alatnya besar boleh. Tapi efektif untuk alat-alat seperti klem ataupun gunting, dia menggunakan sikat gigi lebih bagus ya. Ini fungsinya, air sabun ini adalah untuk menyikat ya daerah-daerah yang memang tidak terjangkau ya. Jadi kita sikat, takutnya memang ada sisa-sisa darah ya yang masih menempel ya. Jadi kita sikat. Semua kita sikat bersih sampai darahnya hilang. Ini juga dili untuk menghisap lendir juga kita cuci ya. Dan terakhir adalah kateter ya. Oke, setelah selesai kita bilas ya. Prinsipnya adalah menggunakan air yang mengalir. Kalaupun memang nanti tidak menemukan air yang mengalir, ya dari ember kita alirkan si air itu. Tetap kita harus menggunakan prinsip air mengalir dalam membilas ya. Oke. Setelah kita bilas, kita simpan. Sampai sabunnya sudah hilang ya. Baik, sudah dibilas. Nah, dari sini kita akan langsung masuk ke proses DTT atau disinfeksi tingkat tinggi, yaitu dengan cara pertama merebus ya.
Baik, setelah alat-alat kita cuci bersih dengan menggunakan sabun dan kita bilas, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses DTT dengan langkah pertama, yaitu adalah merebus alat-alat di dalam panci ya. Yang perlu kita siapkan adalah kompor dan panci berisi air ya. Kemudian kita panaskan dulu air di dalam panci tersebut sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kita masukkan alat-alat tadi yang sudah kita cuci ke dalam panci dan kita tunggu selama 20 menit ya. Jadi ibu akan siapkan dulu, kemudian kita tunggu sampai mendidih dan kita anggap ini sudah mendidih ya. Nah, setelah mendidih kita masukkan, hati-hati karena panas, kita masukkan alat-alat tersebut ya. Hati-hati karena ini panas ya. Dan untuk alat-alat seperti gunting ataupun lem itu tetap dalam posisi terbuka seperti ini. Oke. Baik, setelah ini terendam, terus kita tutup ya. Nah, setelah itu baru kita hitung mulai dari sekarang, yaitu 20 menit. Dari hitungan mulai mendidih, alat dimasukkan, kita hitung 20 menit ya. Nah, sebetulnya dalam proses perebusan ini ada cara yang bisa dilakukan sekaligus, yaitu dengan cara mengukus ya. Tadi sebelumnya di awal pasti memperhatikan ada kateter, ada dili. Nah, itu alat-alat berupa berbahan karet ya. Jadi tidak boleh atau tidak disarankan untuk direbus. Alat-alat tersebut nanti disarankan dengan cara dikukus ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke DTT langkah kedua, yaitu dengan cara mengukus alat-alat ya. Pertama, kita kan sudah merebus. Nah, merebus ini bisa sekaligus dengan cara mengukus. Alat-alat yang tadi di awal direbus itu bisa juga didetekan dengan cara dikukus ya. Nah, di awal kan ada alat-alat yang tidak direbus, yaitu berupa dili dan kateter ya, karena dia bahan dasarnya adalah berupa karet. Jadi ini disarankan untuk dikukus ya. Nah, caranya adalah ini tidak boleh langsung ke sini karena nanti dia akan langsung merusak. Jadi kita harus melapisinya dengan menggunakan kain dengan cara ditutup ya. Nah, setelah ini kita masukkan, hati-hati panas ya, karena uapnya juga sudah mulai banyak keluar. Nah, setelah ini kita tutup. Nah, dari sini kita mulai hitung bersama-sama 20 menit dari mulai mendidih dan mengukus ya. 20 menit ya, kita tunggu. Setelah 20 menit pengukusan dan perebusan, kita matikan kompor ya. Setelah kita matikan, kita tunggu untuk kita angkat ya. Kita tunggu sebentar karena nanti kalau dibuka langsung panas ya. Kita tunggu sebentar. Kemudian saya sudah siapkan di sini baki beralaskan kain bersih dan juga korentang untuk mengambil alat-alatnya ya. Sekarang kita buka dulu, hati-hati ini karena panas. Setelah itu kita ambil menggunakan korentang ya, alat yang sudah dikukus dulu. Setelah itu kita ambil alat yang direbus. Ya, kita simpan dulu.
kita diamkan dulu sebentar supaya kering ya, supaya tidak basah. Tapi biasanya untuk daerah logam, dalam posisi dia baru keluar dari panas, dia air cairannya akan langsung menguap dan akhirnya akan langsung cepat kering. Setelah alat-alat yang direbus dan kukus ini kering, kita akan menyeting alat-alat tersebut untuk digunakan kembali ya. Pertama, sebelumnya saya menggunakan handscoon steril ya untuk menyeting alat-alat tersebut, tidak lagi menggunakan sarung rumah tangga ataupun koretang. Kemudian kita susun ya. Nah, ini alat-alat yang tadi dalam proses pencucian ataupun DTT kan posisinya terbuka. Kalau pada saat kita setting, kita tutup lagi ya, jangan sampai dibuka. Kita masukkan alat-alat tersebut. Kemudian kita tutup ya. Setelah kita tutup, baru kita bungkus supaya alat tersebut bersih. Kemudian setelah kita setting, alat yang tadi berupa kateter dan lili ini kita tempatkan pada alat penyimpanannya yang sesuai, yang sama ya. Dan ini alat yang sudah dibungkus seperti ini kita simpan di lemari untuk digunakan kembali. Dan ini bisa digunakan sebelum 1 minggu waktunya ya. Kemudian saya akan menjelaskan terakhir yaitu proses DTT terakhir, yaitu adalah kimiawi. Bisa dilihat di sini ada pemrosesan peralatan bekas pakai. Jadi kalau misalkan DTT itu ada 3, yaitu ada perebusan, pengukusan, dan terakhir kimiawi. Kimiawi sendiri adalah alat-alat direndam ya dengan larutan disinfektan juga dengan perbandingan adalah larutan klorin sebanyak 0,1%. Kalau tadi pada saat di awal menggunakan 0,5%, yang sekarang adalah menggunakan 0,1%. 0,1% adalah 49 bagian air ditambah dengan 1 bagian larutan disinfektan. Ya. Kemudian selain ada DTT, ada juga metode yang dipilih yaitu sterilisasi. Ada kimia, ada autoclave dan oven. Biasanya kalau autoclave atau oven itu ada di rumah sakit ya. Itu juga di di oven dalam suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Kalau menggunakan autoclave yaitu 121 derajat Celcius selama 30 menit untuk yang dibungkus dan 20 menit dengan alat yang tidak dibungkus. Baik, itu adalah demonstrasi yang bagaimana cara melakukan pencegahan infeksi dengan cara dekontaminasi alat bekas pakai untuk alat yang digunakannya bersih dan tidak menulari pasien kita atau klien kita, jadi semuanya akan terlindungi. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila nanti tadi ada salah ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.